Bismillahirrahmanirrahim. Wahai mereka yang menjadi hamba hawa nafsu mereka, janganlah kamu mengira bahwa diri kamu masuk ke dalam golongan mereka yang menjadi ahli Allah. Kamu telah menghambakan diri kamu kepada hawa nafsu kamu, sedangkan mereka menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu menghendaki dunia, sedang mereka menghendaki akhirat. Kamu hanya melihat dunia ini saja, sedangkan mereka melihat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kesenanganmu terletak pada makhluk, sedangkan kesenangan mereka terletak pada Allah. Hati kamu terikat kepada dunia, tetapi hati mereka terikat kepada Allah yang Maha Agung. Kamu adalah mangsa setiap apa yang kamu lihat, tetapi mereka adalah mangsa apa yang tidak kamu lihat. Mereka melihat Allah yang menjadikan segala perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Mereka telah mencapai tujuan hidup dan mendapatkan kesejahteraan, sedangkan kamu masih saja terbenam di dalam nafsu keduniaanmu. Mereka menghilang dari makhluk, dari nafsu keduniaan, dan dari kehendak mereka sendiri, sehingga dengan demikian mereka dapat sampai ke hadirat ilahi yang memberi mereka kekuatan untuk mencapai puncak wujud mereka, seperti mentaati dan memuji Allah. Inilah karunia ilahi yang diberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Mereka menjadikan ketaatan kepada Allah dan pujian terhadapnya sebagai kewajiban mereka. Mereka berpegang teguh kepadanya dengan pertolongan yang diberikannya kepada mereka. Semua ini mereka lakukan tanpa mengalami kesukaran apa-apa. Maka jadilah ketaatan mereka itu sebagai nyawa dan santapan mereka. Dengan demikian, dunia ini menjadi berkat bagi mereka dan memberikan nikmat kepada mereka, seakan-akan dunia ini telah menjadi surga bagi mereka. Karena apabila mereka melihat sesuatu, maka sebelum mereka melihatnya, mereka terlebih dahulu melihat perbuatan Allah yang menjadikan segalanya itu. Orang-orang ini membekali diri dengan kekuatan yang ada di bumi dan di langit, serta menyenangkan mereka yang telah mati dan masih hidup. Karena Tuhan mereka telah menjadikan mereka seperti pasak bumi atau gunung yang dijadikannya ini. Oleh karena itu, mereka menjadi seperti gunung yang berdiri dengan megah dan agung. Janganlah kamu mengacau mereka, dan jangan pula kamu menghalangi perjalanan mereka yang ibu bapak dan sanak saudara mereka tidak dapat menyelewengkan mereka dari tujuan mereka.
mereka adalah orang-orang terbaik yang dijadikan Allah di muka bumi ini. Keridhaan dan kesejahteraan dikaruniakan oleh Allah kepada mereka selagi langit dan bumi masih ada. Aku bermimpi seolah-olah aku berada di dalam sebuah tempat seperti sebuah masjid. Di dalam tempat itu terdapat beberapa orang yang sedang mengasingkan diri mereka dari orang ramai. Aku berkata dalam diriku sendiri, jika si Anu itu berada di sini, tentu dia dapat mengatur orang-orang ini dan memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada mereka. Aku teringat kepada seorang soleh tertentu. Orang-orang itu datang mengelilingi aku. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepada aku, "Apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kamu tidak berbicara?" Maka aku pun berkata, "Jika Tuhan mengizinkan, maka aku akan berkata." Lalu kataku, "Apabila kamu telah mengasingkan diri dari halayak ramai karena yang hak, maka janganlah kamu meminta dengan lidahmu. Apabila kamu telah berhenti meminta dengan lidah, maka janganlah kamu meminta dengan hatimu. Sebab meminta dengan hati itu sama halnya dengan meminta dengan lidah. Ketahuilah bahwa dalam setiap hari Allah berada dalam keagungannya yang baru, serta menukar, mengganti, meninggikan dan merendahkan manusia. Taraf setengah manusia ditinggalkannya dan taraf setengah lainnya direndahkannya. Kemudian kepada mereka yang mempunyai taraf atau derajat tinggi diingatkan bahwa taraf mereka yang tinggi itu bisa Dia rendahkan, dan mereka diberi harapan bahwa Dia akan memelihara mereka dan menetapkan kedudukan mereka itu. Kepada mereka yang bertaraf rendah juga diingatkan bahwa mereka akan dibiarkan berada dalam kehinaan. Mereka tidak diberi harapan untuk naik ke taraf yang tinggi. Setelah itu, aku pun terjaga dari mimpiku. Tidak ada yang dapat menghalangi kamu untuk mendapatkan keridhaan dan pertolongan langsung dari Allah, selain daripada kebergantungan kamu kepada manusia dan tata cara penghidupan dan pendapatan kamu. Manusia menjadi penghalang bagi kamu untuk mencapai kehidupan yang diamalkan oleh Nabi, yaitu yang berkenaan dengan pendapatan. Selagi kamu masih mengharapkan hadiah dan keridhaan manusia serta meminta-minta kepada mereka, maka berarti kamu telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, kamu tidak akan dapat mencapai kehidupan yang telah diamalkan oleh Nabi, yaitu pendapatan secara halal dari dunia ini. Apabila kamu menjauhkan kehidupan kamu dengan manusia dengan menyekutukan mereka dengan Allah, dengan bergantung kepada pendapatan kamu
dengan berpuas hati dengannya, dan dengan lupa kepada karunia Allah, maka berarti kamu telah bersikap seperti orang musyrik. Syirik di sini lebih halus daripada syirik yang terdahulu. Karenanya Allah akan menghukum kamu dan menjauhkan kamu dari keridhoannya. Apabila kamu telah keluar dari keadaan semacam ini dan membuang syirik jauh-jauh, melepaskan kebergantungan hati kamu kepada pendapatan kamu dan kepada daya dan upaya kamu, kamu melihat bahwa Allah lah yang sebenarnya memberi kehidupan itu, menjadikan sebab dan akibat, memberi kekuatan untuk mencari pendapatan, dan memberi kekuatan kepada segala yang baik. Dan kamu mengetahui bahwa kehidupan itu berada di tangannya, yang kadang-kadang dibawanya kepada kamu melalui manusia dengan cara kamu meminta kepada mereka pada masa ujian dan perjuangan, atau melalui permohonanmu kepada Allah, atau kadang-kadang melalui pemberian manusia, dan atau melalui karunia-Nya yang sedemikian rupa, sehingga kamu tidak melihat sebab dan cara datangnya. Maka kamu menuju kepada Dia dan kembali ke hadirat-Nya yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Yang demikian itu jika Dia menyingkapkan tirai yang melindungi kamu dari keridhoannya dan membuka pintu rizki dengan kehendaknya di dalam keadaan perlu, bersesuaian dengan keperluan kamu ketika itu. Misalnya dokter yang menjadi sahabat bagi pasien. Inilah perlindungan dari Dia yang Maha Mulia dan Maha Agung, untuk membersihkan kamu dari kecenderungan kepada yang lain selain Dia. Dan dengan itu maka Dia meridhoi kamu. Oleh karena itu, apabila Dia telah mengosongkan hati kamu dari setiap tujuan, nafsu dan kehendak, maka Dia akan memenuhi hati kamu dengan tujuan dan kehendaknya semata-mata. Apabila Dia hendak memberikan bagianmu kepadamu dan bukan bagian orang lain, maka kamu pasti bisa mendapatkan bagian kamu itu, dan Dia akan mengarahkanmu untuk mendapatkan bagian kamu itu. Lalu bagian kamu itu akan sampai kepadamu pada saat-saat kamu memerlukannya. Kemudian Dia akan memberi kekuatan kepada kamu untuk bersyukur kepadanya. Hal ini akan menambah keinginan kamu untuk menjauhkan diri dari orang banyak dan untuk mengosongkan hati kamu dari apa saja selain Allah. Apabila ilmu dan kepercayaanmu telah bertambah kuat dan teguh, hati kamu telah lapang dan bercahaya, kamu bertambah dekat kepada Allah, dan kamu telah pantas untuk memelihara rahasia-rahasianya, maka kamu akan diberi ilmu untuk mengetahui terlebih dahulu waktu bagian kamu itu akan sampai kepadamu. Dan ini adalah tanda
bahwa kamu telah diberi kemuliaan dan keridhoannya. Inilah karunia-Nya, kasih sayangnya, pengarahan dan bimbingannya. Firman Allah, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Dan firman-Nya pula, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah juga berfirman, dan takutlah kamu kepada Allah, dan Dia akan mengajar kamu. Kemudian akan diberinya kamu kekuatan untuk mengawal alam dengan kebenaran yang terang, yang tidak ada kegelapan di dalamnya, dengan tanda-tanda yang nyata dan terang seperti terangnya matahari, dengan perkataan yang manis-manis, yang lebih manis dari segala yang manis, dan dengan wahyu yang sebenarnya, tanpa kegelapan apapun, dan bebas dari nafsu-nafsu kebinatangan dan dari hasutan syaitan yang dilaknat. Allah berfirman dalam kitab-Nya, wahai anak Adam, akulah Tuhan, tidak ada yang patut disembah selain Aku. Apabila Aku berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah dia. Patuhlah kepadaku, sehingga Aku jadikan kamu bila berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Yang semacam itu telah Dia lakukan kepada kebanyakan para nabi dan para wali serta orang-orang khusus yang diridhoinya dari anak Adam.